Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Pada kesempatan kali ini adalah saat-saat ya dimana kita akan mendiskusikan bagaimana suatu petunjuk bisa membuktikan atau minimal kita bisa berangan-angan ya bahwa di Sungai Lukulo itu benar-benar merupakan batuan terkomplit. Jenis batuannya sangat terlengkap karena dari Sungai Lukulo itu sendiri itu disuplai dari banyak sekali sungai-sungai kecil yang hulunya itu bisa sampai kabupaten tetangga yaitu Banjarnegara dan Wonosobo. Dan ternyata Sungai Lukulo itu bisa atau pernah ditemukan sebuah permatanya, dan itu ada bukti-bukti konkretnya, ada petunjuk-petunjuknya bahwa di suatu daerah keluar suatu permata rubi ataupun safir. Itu ada petunjuknya lah. Saya pernah baca bukunya, nanti saya akan kita bahas, dan saya akan menunjukkan juga bukti-bukti bahwa Sungai Lukulo itu terlengkap se-Asia Pasifik karena disinyalir itu merupakan tumbukan lempeng tiga benua, guys. Maka dari itu memang benar-benar ada keunikan tersendiri sungai di kota kami ini, karena merupakan dulunya selain dia merupakan sungai dari dasar samudra, dia juga merupakan pertumbukan atau pertabrakan antara lempeng tiga benua. Jadi kemungkinan besar batuan di tiga benua itu se-Asia Pasifik ya, itu bisa tiga benua atau dua benua, saya lupa itu intinya itu bisa ada di sungai kami atau Sungai Lukulo ini. Oke, pertama-tama kita akan menunjukkan bahwa badar besi juga ada jenisnya seperti labrador, guys. Iya, ini adalah batu badar besi. Ini saya lupa, ini lempengan dari tahun kemarin karena batunya saya hanya ada itu satu bongkah dan kita lempengin, dan ini juga cukup eksotik, guys, karena batu ini seperti labrador hitam. Tahu labrador itu batuan dari luar negeri, dari Turki atau dari mana itu yang bergilap-gilap. Nah, ini sama, kelebihannya dia nempel magnet. Nah, dia berwarna hitam. Oke, kita akan senterin. Yap, waduh, senternya kurang jos kali ini, pakai ini. Nah, ini konturnya batunya itu seperti ada kristal-kristal yang seratnya berlawanan, sehingga ketika kena sinar dia akan menimbulkan kilapan-kilapan yang bersudut-sudut ya, berbeda. Ini adalah satu jenis batuan dari sungai kami, dari kabupaten kami. Ini memang saya lempengin ini belakangnya ketika belum dipoles seperti itu. Ada juga batuan-batuan badar besi sungai, guys. Nah, ini adalah contohan badar besi sungai. Nah, tidak perlu di flash ya, kalau di flash nanti. Nah, ini nempelnya tidak begitu kuat. Ini badar besi merah sungai bahan tunggal seperti itu. Iya, selain di gunung badar besi, sungai juga mengeluarkan badar besi merah. Cuman kalau bahan sungai itu kecil-kecil dan berbentuk udah seperti ini ya, dan merahnya tidak sebagus yang di gunung, badar besi yang di gunung. Iya, kita lanjut ke jenis ini. Ini merupakan jenis batuan bulu monyet. Anda lihat sendiri, konturnya memang retak-retak seperti ini ya. Ini bercampur dengan mineral serpentin dari kabupaten kami. Jadi ciri khas batu atau ciri khas batuan dari kabupaten kami itu ada berbentuk dari mineral serpentin dan mineral besi hematitnya. Jadi walaupun jenis batu apa aja mesti ketempelan mineral itu. Nah, ini nggak nempel magnet ya, karena ini basicnya warnanya hijau dan ini tembus, guys. Nah, iya, Anda tahu pertanda apa batu bulu monyet? Ini jenis bulu monyet itu seperti bulu bila digerakkan. Iya, cuman ini tidak sempurna, batunya memang kayak gini, retak-retak seperti ini, sab alam. Nah, ketika ada batu bulu monyet disinyalir juga dia juga ada kandungan-kandungan batu permatanya, guys. Seperti apa batu permatanya? Oke, kita lanjut, nanti kita akan bahas pada kelanjutan ini sedikit demi sedikit. Dan batuan Swiseki alam.
Nah, tidak semua tempat, tidak semua sungai itu bisa mengeluarkan batuan Suiseki seperti ini. Bahkan saya ada yang bagus-bagus tapi sudah di packing ya. Itu ada berbentuk seperti tebing, ada berbentuk seperti intinya buah, dan ada berbentuk seperti bola. Itu namanya batuan Suiseki, bentukan-bentukan alam langsung. Ini batuan kayak gini tidak bisa sembarangan ditemukan di berbagai sungai. Iya, karena batuan ini menandakan bahwa sungai ini yang kita lalui ini seperti udang ya, seperti nugget udang. Iya, menandakan bahwa sungai itu memang benar-benar tua, dan batuan ini biasanya terbentuk bukan dari batuan biasa. Kadang ada yang terbuat dari fosil, ada yang terbuat dari fosil kayu, dan ada yang terbuat dari fosil-fosil hewan, guys. Jadi tidak sembarangan batuan Suiseki itu terbentuk ya, karena tidak semua sungai itu ada menemukan atau banyak Suisekinya. Itu hanyalah Sungai Lukulo, dan ini seperti batuan sadas tapi keras, guys. Ini membentuk seperti apa ya, seperti otak apa seperti ondol-ondol ini. Oh iya, kabar Anda hari ini gimana, guys? Jangan lupa Ramadang semaput. Oke, lanjut kita ke selanjutnya, Nemulit. Nah, ini adalah Nemulit. Nemulit merupakan bukti bahwa dulunya sungai itu adalah dasar samudra. Karena fosil-fosil kerang kecil ini adalah fosil kerang laut, renik laut yang berada di dasar samudra, guys. Fosil-fosil seperti ini, dan ini ditemukan di sungai. Maka dari itu ilmu geologi atau ilmu kebumian, nggak tahulah ilmu apa, itu menyebutnya bahwa Lukulo itu merupakan dasar samudra yang terangkat. Bahkan dulunya dia juga merupakan sungai di dasar samudra, karena banyak sekali ditemukan fosil-fosil. Selain fosil Nemulit ini, kita juga ada fosil-fosil dari keong, guys. Wow, indah sekali. Kita menemukan keong masih dalam batu. Jadi bukan hanya keong buntet saja di luar batu ya, kita juga menemukan fosil keong di dalam batu ini, guys. Nah, ini masih terjebak di dalam batu yang dulunya mungkin ini adalah sebuah lumpur, dan itu masih sangat utuh, itu keongnya masih jelas terlihat. Iya, maka dari itu fix Sungai Lukulo ini merupakan sungai dasar samudra tadinya, entah dari berapa juta tahun yang lalu. Yang jelas saya hanya mengikuti ilmu-ilmu yang sudah ada ya, seperti itu. Dan ada lagi fosil, banyak sekali sebenarnya ditemukan fosil-fosil, guys. Ketika dulu musim batu itu ada eksploitasi besar-besaran di lokasi Sungai Lukulo ya. Dalam arti pencarian besar-besaran itu tidak merusak, hanya pencarian yang sangat ramai, karena saking ramainya musim batu kemarin itu sangat ramai mencari batu. Hampir semua orang turun di sungai itu mencari batu dari penjuru dunia, dari penjuru Indonesia yang kebetulan lewat. Bahkan sampai ditemukan banyak sekali fosil-fosil, dan batu-batuan di sini mempunyai cerita-cerita tersendiri. Iya, fosil teratai kita menyebutnya, atau sarang tawon. Nah, ini adalah batuan dari sungai kami atau dari daerah kami. Jadi kita menyebutnya itu keseluruhan itu Sungai Lukulo ya. Tapi sebenarnya itu Sungai Lukulo itu merupakan jalan dari batuan-batuan di sekelilingnya, guys. Jadi batuan di Sungai Lukulo mengapa lengkap itu telah disuplai, karena disuplai itu dari gunung pegunungan di sekelilingnya dan sungai-sungai anakan di atasnya, sungai hulunya. Jadi benar-benar tumpah ruah jatuh semua di Sungai Lukulo. Tapi pada sebenarnya itu setiap jenis batuan, contohnya batuan ini keluarnya itu di gunung tertentu, batuan ini keluarnya juga di bukit-bukit tertentu. Jadi setiap bukit itu mempunyai ciri khas keluaran batuan masing-masing. Bahkan ada satu bukit yang keluarnya khusus untuk teratai ini. Contoh saja ada bukit yang keluarnya khusus giok-giok, jenis-jenis giok, jenis-jenis badar besi petir, jenis-jenis badar besi hitam, dan lain-lain. Nah, ini ada gunungnya, saya nyebutnya itu gunungnya ya, sebenarnya itu bukitnya, hutannya itu ada yang keluar khusus kayak gini. Nah, ini salah satu fosil teratai atau sarang tawon. Biarpun kayak gini, ini tembus, guys. Nah,
Ya, jadi pertanyaan, apakah Anda bisa menjawab ini dulunya ini sebuah buah atau sebuah karang laut atau sebuah apa? Yang jelas ini kita menyebutnya itu fosil teratai atau sarang tawon ya. Aslinya itu apa? Mari kita pecahkan bersama-sama, atau ada yang bisa menjawab ini adalah sebuah apa? Iya, bentuknya udah heksagon seperti ini, seperti sarang tawon. Cuman untuk sarang tawon kurang heksagon ya. Atau ini sebuah dulunya ini sebuah terumbu karang, saya nggak tahu, atau sebuah buah. Mari kita pecahkan bersama-sama guys. Iya, di samping itu juga ada. Nah, kita udah mulai naik ya. Ya, karena apa? Di Sungai Lukulo atau di daerah kami juga disinyalir keluar sebuah permatanya. Ya, seperti halnya di Burma yang keluar sebuah jadit. Di kota kami juga, di daerah kami juga mengeluarkan batu yang namanya jadit atau giok jadit yang sangat terkenal seantero dunia, dan harganya itu kalau yang kualitas super duper itu ya mantap sekali, sampai ratusan juta bahkan miliaran untuk jenis imperialnya ya. Nah, selain jadit, di daerah kami juga disinyalir keluar batu permata seperti safir dan rubinya guys. Apa petunjuknya? Oke, kita akan bahas, walaupun ini hanya sebuah obrolan-obrolan atau omongan-omongan kosong ya, tapi saya berbicara seperti itu juga sedikit-sedikit membaca lah, walaupun itu salah atau benar. Di depan Anda ini adalah sebuah permata garnet, red garnet. Inilah bentukan batu yang semi permata, karena kekerasan garnet itu hanya satu tingkat di bawah safir dan ruby. Nah, dan ketika ada batu ini, seperti halnya di Afrika, dimanapun berada, ketika atasnya ditemukan batu ini dan itu digali dalam kedalaman berapa meter saya kurang jelas, itu biasanya ditemukan sebuah batu ruby guys. Ini red garnet. Nah, ini bukan red garnet Kebumen ya. Iya, karena red garnet Kebumen itu ditemukan itu biasanya bersamaan dengan penambangan emas atau emas pendulangan. Itu kan galinya di sungai itu agak sangat dalam sehingga bisa ditemukan ini, karena ini batuan berat guys, karena masih jenis jauh lebih berat dengan batuan yang lain. Jadi kemungkinan sangat besar sekali itu ada rubinya. Bahkan saya pernah punya teman itu, dia mengaku menemukan ruby nggak sengaja di bekas galian pasir. Nah, memang dulu sempat geger ditemukan ruby, dan safirnya pun saya pernah lihat. Iya, safirnya Lukulo itu batuannya jernih, seratnya persis seperti safir, dan itu seperti masih bahan sebesar ini kalau nggak salah, kecil lagi, warnanya bening, dan seratnya persis dengan batu safir putih dan sangat keras dan berat. Itu bentuknya udah kotak seperti heksagon seperti ya. Nah, ini ruby apa? Red garnet. Dan red garnet ini ternyata ini adalah batuan di dalam batu guys. Anda pengen tahu? Dia mempunyai rumah seperti halnya ini. Nah, ini adalah batuan Temunggal ya, yang pernah saya videokan bahwa dalam batu Temunggal ini terdapat batu paset alam. Jadi batuannya walaupun tidak terlalu keras itu terdapat kristal putih. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini adalah pasetan alam. Ketika batu ini masih utuh, Temunggal ini tuh, dan ini agak lebih rapuh, diketer, ditutup ininya, ini keluar, ini bentuknya seperti segi 6 pasetan alam, dan itu presisi guys, itu buatan alam. Begitu juga dengan batu ini. Batuan red garnet ini sebenarnya bentuknya ini aslinya dari alam ketika belum berbenturan dengan batu yang lain. Ini enggak seperti ini, bentuknya itu segi 6, seperti kubus segi 6, dan itu presisi sekali. Saya pernah punya dan pernah menjual juga, pernah. Rata-rata penemuannya itu udah segi 6, cuman karena udah tergintes-gintes batu, tarung antar batu, karena semua sungai itu batu ketika banjir kan itu dia akan muter-muter, akan berbenturan, hancur mubur. Nah, itu bentuknya heksagonal segi 6, itu kubus guys, itu beneran. Dan Anda pengen tahu kenapa saya bilang seperti itu? Karena batuan ini di dalam batu bulu monyet juga. Oke, kita buka dan kita amati. Yang ada di depan Anda ini salah satu jenis dari batuan bulu monyet. Nah,
Dan ini adalah merupakan rumah dari sebuah red garnet. Dan ketika tempat ada red garnetnya, ada karetnya, disinyalir juga tempat itu keluar batu rubinya. Memang benar teman saya pernah menemukan batu rubi dan safir di sungai kami. Walaupun ketika Anda belum lihat sendiri atau belum itu sendiri ya dibilang ya kayak mimpi atau ngomong sendiri, tapi itu nyata guys. Gimana lagi, ini adalah rumah garnet yang pentol-pentol kayak gini, dalamnya garnet guys. Ini batuan di dalam batu, jadi batu ini itu aslinya berada di seperti ini. Ini rumah garnet, ini kita center. Nah itu kemerahan, itu garnet guys. Ini garnet, ini udah kelihatan. Iya, ini garnet juga kita center. Nah itu kemerahan. Nah ini adalah rumah dari batu garnet. Nah ketika garnet ini di center juga indah sekali, merah guys. Nah itu inilah batu permata, udah semi permata ya, di bawah rubi dan safir. Nah bahkan disinyalir juga di Kebumen ini ada lahan yang keluar yang namanya jet, tapi yang supernya guys. Iya, ini saya hanya menunjukkan clue-cluenya saja ya bagi Anda para games lover. Iya, ini adalah batu, kita menyebutnya ice jet atau giok es. Kalau di sini itu giok lerek. Iya, itu tadinya itu seratnya kayak gini, garis-garis hijau stabilo seperti ini. Dan ini ketembusannya gila, terlalu dalam. Ini hijau. Iya, ini adalah satu-satunya yang tersisa dari bertonton jumlah depositnya. Karena apa? Di musim batu kemarin ini batu ini sama sekali nggak boleh tersisa di lahan maupun di perumahan atau yang dimiliki orang. Karena apa? Ada suatu pembeli dari negeri seberang sana, pembeli dari negeri seberang sana itu sangat suka batu ini. Nah, ini termasuk jenis yang jelek ya dari jenis ini, karena yang bagus itu stabilo garis-garis. Nah itu dulu terkenalnya dengan giok lerek stabilo. Dan sampai saking sukanya pembeli dari luar negeri atau bayar dari luar negeri itu, dia langsung pengen ngecek ke lokasinya ini, karena ini ditemukan di hutan-hutan ya guys, di permukaan tanah di hutan-hutan. Sampai mau ngecek dan akhirnya dicek juga dengan membawa para gemolog atau para intinya yang ngecek bahwa lokasi itu kandungannya apa aja, terus dalamnya ada apa aja itu. Dan ada suatu cerita ketika ngecek itu dan bilang itu tukang ceknya yang katanya ahli itu langsung dibawakan dari luar negeri, bahwa di kedalaman berapa meter lokasi ini ya itu ditemukan bisa atau berpeluang besar ditemukan yang namanya caranune kristal supernya lah, imperialnya apa gimana kayak gitu. Sehingga saking semangatnya, ini sekedar cerita ya, saking semangatnya dari buyer itu yang turun langsung ke lapangan itu, ke lokasinya langsung, itu ingin mengontrak 1000 kali 1000 persegi untuk lahan ini. Tapi sampai sekarang tidak bisa. Karena apa? Karena itu berarti 1 km persegi. Itu berarti lokasinya, karena lokasinya sangat itu akan menabrak lahan perhutani, lahan warga dan pedesaan. Itu 1 km persegi di dalam lokasi itu juga lokasinya lumayan susah. Ini adalah cerita nyata guys, bahwa di lahan itu berpotensi keluar supernya untuk jenis jeditnya, yaitu imperial atau yang lainnya. Jadi memang cerita itu udah ada sejak musim batu kemarin, dan batu jenis ini kayaknya itu sudah tidak ada depositnya lagi, karena benar-benar dihabiskan entah berapa puluh ton dibawa ke luar negeri. Walaupun saya menduga ini masih jenis Indocres ya atau neprit ya, cuman nggak tahu kenapa mereka itu sangat suka sekali dengan batu ini jenis itu. Nah itulah sekelumit cerita, hanya omong doang tapi memang benar-benar nyata. Oh ya guys, saya lupa ini.
Iya, Anda tahu ini batuan apa? Ini juga ditemukan di lahan kami di Kebumen juga, di Sungai Lukulut juga. Yang jelas, ini di Papua sering ditemukan batuan-batuan seperti ini. Kalau saya menyebutnya ini, kalau dinamakan pirit, ya pirit, tapi pirit biasanya nggak sekeras ini. Ini entah jenis batuan apa. Ini sangat keras guys, sangat keras, melebihi keras semua batu di sini. Termasuk ini guys, melebihi ini. Ini garnet sudah keras sekali. Itu masih melebihi. Berarti kekerasannya itu setara dengan permata. Karena apa? Ketika ini dimasukkan ke gerenda, ini bentuknya udah seperti ini ya. Nah, ketika ini digesekkan ke gerenda, nggak seperti batu-batuan yang lain ya, dia akan habis. Tapi gerendanya ini yang habis. Nah, gerenda batu terutama ya. Ini batuan ini menunjukkan bahwa lokasi itu memang lokasi emas guys. Iya, ini banyak disebut sebagai batu pirit, tapi pirit yang saya tahu itu tidak sekeras ini. Nah, maka dari itu saya ambil dan simpan. Ini sangat sekali. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Konten kali ini hanya bicara-bicara saja, tapi anggap saja bicara omong kosong. Tapi bila diteliti memang itu benar adanya. Dan sekedar saran dari saya ya, untuk Anda selalu madang, dan madang. Karena apa? Karena madang itu adalah hak segala bangsa. Iya, saya udah tadi agak serius guys. Iya, dan juga akan ada iklan lewat. Jeng jeng jeng. Iya, mantap cus. Oke, iklannya lewat. Iya, yang belum nonton channel ini, tapi belum subscribe lah. Dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya, karena subscribe itu gratis. Ini ada lagi guys fosil, entah ini fosil kerambil atau fosil kelapa, tapi ini adalah fosil. Mantap sekali. Iya, untuk konten selanjutnya mungkin saya akan menunjukkan batu-batuan unik Master Golden atau yang lainnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap cuy.